Tamam. Nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kemarin kita sudah bahas panjang lebar tentang kiroat ya. Kita tahu syarat-syarat qabul kiroat. Ada 3 apa aja, ayo. Ada yang ingat 3 syarat qabul kiroat? Apa ayo 3 syarat qabulnya kiroat? Kiroat itu bisa diterima dengan memenuhi 3 syarat ini apa? Udah dikasih clue 3 loh. Apa kemarin syaratnya? Atau ada yang mau nyanyi? Wa kullu ma wafaqan najm. Wa kullu ma wafaqa wajhan nahwi gitu kan. Berarti syarat yang pertama apa? Wafaqat ahadul mustahib al-Utsmaniyah. Oke. Dan wafaqo ahad al-masahif al-Utsmaniyah ya walau karena takdiron kan walau takdiron. Jadi itu maksudnya apa? Sesuai dengan rosam ya yang tertulis di Mushaf Utsmani walau takdiron ya kayak Maliki sama Maliki gitu satu mas satu enggak tapi itu udah termasuk wafaqo salah satu dari Mushaf Utsmani. Ya, jadi yang pertama muwafiq ke mushaf. Mushafnya yang jadi patokan mushaf mana? Mushaf Utsmani. Nanti kalau kalian nanya Mushaf Utsmaninya yang mana? Mushaf Utsmani ya semua yang di copy atau dieksemplarkan diperbanyak oleh Sayyidina Utsman sama lajnahnya. Kan itu ada kilah homsah, kilah sitah, kilah sabah, kilah samaniyah, masih ingat kan? Kalau yang bilang homsah itu mushafnya ke mana aja disebarnya? Ke daerah mana? Ada yang ingat? Kita sambil murajah-murajah nih biar ingat. Soalnya habis ini kita menentukan gimana pendapat ulama di qiraat sabah dan asyroh. Jadi kita harus ingat syarat-syaratnya dulu, gitu ya, harus paham. Mushaf Utsmani yang mana, ayo? Yang ke Kufa, Basrah, Syam, terus Madinah yang umum, terus Madinah buat Malik Utsman. Tamam. Jadi kalau yang kilah homsah itu Madinahnya 2 kan? Yang satu Mushaf Imam, satu Madinah secara amah. Terus ke Kufa, ke Basra, ke Syam. Habis itu kalau yang 6 berarti tambah ke Bahrain sama Yaman, tapi Madinahnya 1. Terus kalau yang 7 tambah Bahrain. Ya, pokoknya kilah homsah, kilah sitah, kilah sabah, kilah samaniyah. Kalau kita merujuk ke buku Ulumul Quran yang lebih tebal, maksudnya bukan yang kita baca sekarang kan ini untuk tadi ya. Nanti lebih lengkap lagi siapa aja ulama yang mengatakan 5, 6, 7, 8. Ya nanti ada yang Bahrain, ada yang Yaman ya tambahannya. Oke. Jadi kalau yang muwafiq ke Mushaf Utsmani memenuhi syarat yang pertama. Syarat yang kedua apa? Wafaqatil Arabiyah. Oke. Wafaqah lughah Arabiyah ya, qawaid nahwu lah kita bilang ya. Jadi di nahwunya itu sesuai gitu loh i'rabnya, gitu kan. I'rab itu nisful mana ya. Jadi i'rabnya pas ya maknanya juga pas. Terus misalkan kalian nanya emang ada ya yang enggak sesuai sama qawaid gitu. Ya yang ketika itu ternyata bacaannya enggak pas sama qaidah ada. Tapi di sini walau biwajh ikut satu wajah dari wujuh qawaid i'rab atau qawaid nahwu itu udah bisa memenuhi syarat yang kedua. Terus syarat yang ketiga apa? Tawatur. Apa? Tawatur. Atau kita bilang apa? Soha isnadan huwal Qur'ani. Ya. Oke. Maksudnya biar cepet hafalnya ini aja pakai apa? Nyanyi ya. Warna ada lagunya ya. Wa kullu ma wafaqa wajhan nahwi. Ya, itu yang pertama. Pertama, kedua, ketiga yang penting ada 3 syarat lah kita sebutkan. Wa kana lirrasmi ihtimalan yahwi. Terus sesuai sama rosam. Rosam di sini Mushaf Utsmani. Wa sahha isnadan huwal Qur'ani. Berarti sanadnya sahih, sanadnya mutasil. Fahadihi salasatul arkani. Nah, terus kalau yang hilang dari satu rukun gimana hukumnya? Hilang misalnya dia nggak memenuhi syarat yang nggak sesuai Mushaf Utsmani atau nggak memenuhi syarat yang nggak pas kaidah nahwunya atau malah sanadnya yang kurang tawatur gitu. Itu gimana hukumnya? Tapi kalau yang sanad tawatur benar-benar nggak bisa sih. 1 sama 2 sih bedanya yang nggak sesuai Mushaf atau rosam
atau yang kedua enggak kurang pas dengan salah satu wajah dari wujuh qawaid. Kalau yang yahtal atau yang kholin yang enggak memenuhi salah satu syarat, gimana hukumnya? Itu termasuk qiraat apa? Kan kalau yang memenuhi syarat jadi qiraat shahihah maqbulah. Kalau yang kurang syaratnya jadi qiraat apa? Syadz. Syadah. Syadah. Syadzah, ya. Oke, baitnya gini. Wahai sumayah talu ruknun asbata syududahu law annahu fis abati. Nah, law annahu fis sab'ah berarti gini. Di situ dikatakan law annahu fis sab'ah, berarti walaupun itu termasuk yang sab'ah ya. Tapi ternyata ada salah satu syarat yang kurang, berarti termasuk qiraat syadzah. Nah, nanti habis ini kita bahas apakah dalam qiraat sab'ah ya. Qiraat sab'ah itu berarti imamnya siapa aja, yo? Qiraat sab'ah imamnya siapa aja? Apakah nanti di qiraat sab'ah ini ada qiraat syadzah atau enggak? Apakah semuanya sahihah ya? Itu nanti kita bahas hari ini. Kita harus tahu hukumnya kan sekarang. Udah belajar, udah tahu mana qiraat sab'ah, asyrah, arba'at asyar. Sekarang kita masuk ke hukum-hukumnya dan pendapat ulama tentang sab'ah, asyrah, dan arba'at asyar. Qiraat sab'ah imamnya siapa aja? Harus luar kepala nih. Daerahnya dulu deh, daerahnya. Daerah Ya, Kisai. Madinah. Madinah siapa Madinah? Madinah, Nafi, Imam Nafi, Nafi. Mekah Ibnu Katsir. Ibnu Katsir. Syam Syam, siapa ayo. Sa'i. Yang di Syam Ibnu Amir. Ibnu Amir. Yang di Basrah siapa Basrah? Yakub. Ada dua. Abu Amru yang Basrah ya. Bu Amr. Abu Amru bin Ala. Kan udah 4 nih, Mekah, Madinah, Basrah, Syam. Terus yang 3 apa yang 3? Kufah. Kufah, 3-3-nya Kufah. Nanti ada pembahasan sendiri. Kok bisa Kufah 3 yang lainnya 1-1 gitu loh. Kufah 2. Kufah 3 siapa? 2 sudah. Kan kita udah 4 nih, Mekah, Madinah, Basrah, Syam. Nah, kemudian yang 3 nih Kufah. Siapa imamnya? Asim, Imam Asim sama Hamzah. Asim, kemudian Hamzah, kemudian Sa'i. Kisai. Ya, jadi yang kita baca, kita pakai qiraat apa? Asim. Hafiz an Asim. Ya, berarti kita pakai qiraat Kufah. Nah, kan kita udah tahu nih 7 qiraat sab'ah ini, apa imam-imam qura'nya. Soalnya kan di sini udah kita nisbatkan ilmu qiraat ke madhab imamnya, imam qura'nya itu. Kan nanti dari qura' ya qiraat apa, qiraat Asim, qiraat, terus nanti bawahnya perawi-perawinya. Nah, kita perawinya Hafiz kan. Terus nanti di bawahnya lagi Torik, di bawahnya Torik wajah. Itu masih ke bawah semua. Nah, dari 7 qiraat sab'ah ini, nah sekarang adakah qiraat syadzah ya dalam qiraat sab'ah ini ataukah semuanya mutawatirah, shahihah, maqbulah? Ada yang tahu jawabannya? Kalau udah baca tahu jawabannya nih. Soalnya mau kita bahas hari ini. Udah baca belum? Qara'tum? Lama ya, Ustazah. Lama. Yaudah, share screen ya. Kita kan bahas itu hari ini. Di qiraat sab'ah, asyrah, itu gimana pendapat ulama gitu loh. Apakah semuanya mutawatirah, apakah semuanya shahihah, apakah semuanya maqbul, ataukah ada yang syadzah gitu. Kita lihat pendapat ulama ya. Kita udah nggak usah ijtihad lagi, udah ada pendapat ulama. Tinggal baca aja mu'alafatnya ulama ini, ya kan? Tinggal dibaca. Syuftum ala syasyah hadal kitab. Nah, berarti sudah semuanya buku sudah komplit di sini, Zai. Berarti Apa? bukunya yang untuk dipelajari berarti sudah ya apa?
dikumpul di apa namanya itu jadikan satu Zai. Jadi TF. Iya, tapi ini cuma sampai yang kiroat aja, sampai nuzul Quran sampai ahruf. Yang pas pembahasan asbab nuzul sampai muhkam mutasyabi di PDF yang satunya lagi. Masya Allah. Jadi masih pisah. Ini cuma pas satu PDF kiroat aja ya. Oke, sekarang kita bahas kiroat sabah. Tadi udah tahu ya siapa aja kiroat sabahnya. Inna taqwimal kiroat sabah. Wa madal jazmi bisihatiha wa qabuliha wal hukmi bitawaturiha wa adami tawaturiha maudi akhad warat. Apa maksudnya? Jadi untuk penentuan kiroat sabah ya, yang tadi sabah itu 7 tadi itu, dan kepastian kesahihannya dan diterimanya dan hukum apakah dia mutawatir atau enggak, itu adalah ladang yang pro kontra ya. Jadi banyak banget ulama yang membantah, banyak juga ulama yang menerima atau mengambil pendapat ini. Kan ini tasbihnya Ibnu Mujahid ya. Ingat ya kemarin siapa yang bikin 7 itu? Ibnu Mujahid. Kalau kalian mau baca lebih lengkap, ada judulnya kitab Tasbih Ibnu Mujahid. Belinya di Maktabah Adab di syariahumhuria.com. Di situ ternyata waktu anak baca, anak udah beli nih, terus baca, ternyata itu munakosyah tesisnya orang Brunei, cewek lagi. Rapi banget itu isinya, tentang gimana sejarahnya Ibnu Mujahid jadiin 7 kiroat itu. Ada ya di Maktabah Adab ya, dicetak di situ. Jadi mahasiswi Brunei yang kuliah di Azhar terus bahas itu, bahas tasbih Ibnu Mujahid itu. Oke, dan selain pro kontra, maksudnya ada yang membantah, ada yang mendukung, itu nikosh tawil bainal ulama. Ya. Ulama aja bahas ini panjang lebar gitu ya. Wasanasukul aro bihtisor. Nah, sekarang kita baca pendapat-pendapat para ulama, tapi yang simpel aja bihtisor ya. Dabtan lil maudhu ya. Pokoknya kita langsung ke intinya. So, mana tatim biroyi al-mustar. Kemudian nanti Syekh ya, penulis kitab ini ala Ali al-Hisan fi al-Quran, yaitu Syekh Musa Syahil Lashin, dokter di Azhar, kuliah Usuluddin. Kemudian nanti setelah beliau menjelaskan, memaparkan beberapa pendapat ulama tentang qiraat sab'ah, hukumnya, tawaturnya, apa aja tadi, jazmu bisihatiha, qabulnya, sihahnya, gitu-gitu. Nah, baru habis itu beliau mengakhiri dengan ra'yu mukhtar, mana pendapat yang dipilih. Jadi biar kita nggak bingung juga kan. Yang pertama, yubalik ba'duhum fil isyadah ya, bil qiraat as-sab' wa yaqulu man za'ama annaha la yalzam fiha at-tawatur kaqaulihi ya kafura li'annahu yuaddi ila adami tawatur kulan jumlah. Nah, jadi sebagian ulama ada yang berpendapat ya yang ini isyadah ya. Jadi barang siapa nih man za'ama, barang siapa yang menganggap bahwa qiraat sabah itu tidak mutawatir, layar zam fiha tawatur. Berarti nggak mutawatir, nggak mangkul kita bitawatur gitu loh. Saya nggak sahih isnadan ya tadi ya. Kafuro, berarti dia orang kafir. Di sini Syekh Musa Syahil Lashin tanpa langsung aja anwa aroknya ya, isi aroknya apa, tapi yang di pendapat pertama ini tidak menjelaskan, maksudnya ini ulama siapa gitu ya. Oh ada. Ya Zihadarai ila mufti bilad Andalusiyah. Abi Said bin Lub ya, di paragraf selanjutnya nih fakroh setelahnya. Nah, jadi mufti Andalus ya, seorang mufti Andalus ya. Mufti itu kalau di Indonesia kayak MUI itu loh ya, jadi setiap daerah ada mufti-muftinya, kayak di Mesir Darul Ifta Misriyah itu banyak mufti-muftinya. Ini mufti Andalus yaitu Abi Said bin Lub. Nah, pendapat beliau itu apa tadi? Jadi manza ama barang siapa beranggapan kalau qiraat sabah itu enggak mutawatir, nah berarti dia kafir. Kenapa? Karena berarti dia enggak menganggap tawaturnya Quran. Nah, karena qiraat sabah itu Quran ya. Wa tahammus li ra'yihi ba'dil ulama, dan banyak juga ulama yang mengikuti pendapat ini. Wa yaruddu alaihi bi anna hunaka farqan bainal Qur'an wal qiraat. Tapi ada juga kubu yang membantah pendapat mufti Andalus ini. Kenapa? Ya karena beda loh Quran dan qiraat. Ya Quran ya qiraat itu bagian dari Quran, tapi Qurannya mutawatir, bisa aja qiraat yang enggak mutawatir, ya kan? Paham nggak di sini? Jadi kalau tadi kan mufti Andalus bilang kalau beranggapan bahwa qiraat sabah itu enggak mutawatir, berarti dia kafir karena sama aja dia enggak menghukumi Al-Qur'an itu mutawatir gitu kan. Nah, banyak yang mengikuti pendapat mufti Andalus ini, tapi banyak juga yang
membantah karena membedakan antara Quran wal qiraat, kayak Quran syai'un qiraat syai'un akhar. Quran udah pasti mutawatir, tapi qiraat ada yang belum mutawatir kan gitu. Ini yang harus kita pahami ya. Fayasiu ayakun al-Quran mutawatiran fi ghairi qiraat sabah. Quran itu udah mutawatir tanpa kita lihat qiraat sabahnya. Au fil qadri alladhi ittafaqa alaihi al-qurra jami'a. Atau yang mutawatir itu yang semua qurra itu satu mutafak gitu loh. Ini satu cara baca gitu kan. Au fil qadri alladhi ittafaqa alaihi adadun yu'minu tawatuhum alal kadib. Atau ittafaqa mutafak satu komunitas jamun an jamin, satu komunitasnya tuh kayak nggak mungkin bareng-bareng bohong gitu. Tawatu alal kadib itu kan kenapa hadis ya, hadis sahih itu kan harus yang hadis sahih itu kan yang nakalnya jamun an jamin ya. Hadis yang mutawatir itu kan harus yang nakal jamun an jamin. Jadi misalkan satu negara, satu daerah isinya ratusan orang, kemudian meriwayatkan satu perkataan yang sama, terus diriwayatkan lagi ke 100 orang, berarti jamun an jamin gitu kan. Dan nggak mungkin satu komunitas sebanyak itu yang semuanya kayak sepakat kita bohong bareng yuk gitu loh maksudnya. Jadi itu yang kayak menutup kemungkinan ada kebohongan gitu karena diriwayatkan dari jamun an jamin. Isyadah tadi Fahimtum? apa? Isyadah tadi apa artinya? Isyadah kayak syadid gitu. Oh, syadid. Tunggu ya, kita cari bahasa Indonesianya deh. Kayak syadid gitu, kayak tasyadud gitu. Tunggu, asyada yushidu. Kalian udah punya aplikasi kamus belum? Udah. Syaddada yushaddidu saya. Itu dia asyada. Wah, Artinya asyada tidak artinya mengangkat suara atau asyada di sini ada yang cocok apa ya, memuji, menyanjung. Di sini yubalik badum fil isyadah. Oh, jadi di sini maksudnya isyadah bil qiraat itu. Tung nanya ya. Aduh. Jadi isyadah bil qiraat itu kayak mengagung-agungkan qiraat sabah. Jadi maksudnya apa? Sangat berpegang teguh ke qiraat sabah. Dan sampai kalau yang nggak meyakini qiraat sabah itu mutawatir, berarti kafir. Kan itu karena sangat menyanjung qiraat sabah, sangat mengagungkan gitu, mentakdim, itu bisa jadi. Itu ya, itu firqah yang pertama, ro'yun awal dari qiraat sabah. Jadi ini kita baru tahu ro'yun awal nih. Kalau ada komunitas ulama yaitu Mufti Andalus yang sangat memegang teguh qiraat sabah sampai berpendapat kalau yang nggak menganggap qiraat sabah itu mutawatir dia udah kafir. Gitu. Karena dia sama aja kayak menganggap bahwa Quran nggak mutawatir. Nah, kemudian dibantah oleh ulama lain bahwa beda loh Al-Quran sama qiraat. Coba kalian paham nggak bedanya Quran sama qiraat? Quran yang mana, qiraat yang mana? Paham nggak? belum nyampe ada. Kalau baca Quran Coba, setelah pakai kita tahu Quran sejarah itu Quran, berarti Quran yang mana? Coba tarifnya Quran apa? yang tulisan Kalamullah. Kalamullah al-munazzal al-mu'jiz Kalamullah al-munazzal ala Nabi Muhammad SAW wa Nabi muta'abbad Muhammad muta'abbad SAW bitilawati. wasilati Jibril, muta'abbad bitilawati, dan memang ada tarif yang menyertakan mangkul ilaina bitawatur juga kan, yang fil masahif, berarti harus yang tertulis di mushaf. Nah, itu Quran yang itu. Tapi kalau qiraat yang mana qiraat? Apa kemarin tarifnya qiraat? Qiraat lugutan wastilan kita udah bahas loh. Kemarin pagi-pagi. Maksudnya pertama banget sebelum kita bahas mansyaul qiraat ka ilmin, qiraat dari sanad, qiraat dari segi sanadnya, qiraat dari syurutnya dan sebagainya. Jadi qiraat itu yang mana qiraat? Yang mana qiraat? Apa kemarin tarif istilahnya qiraat? Biar gini, cara paling mudah buat bedain dua hal itu balik lagi ke tarifnya aja. Karena dari tarif itu kita bisa dapat sesuatu yang jami manik ya. Apa kemarin tarifnya qiraat? Ana scrollin nih. Qiraat yang mana? Metode. Madhab.
Ya madhab ya. Oke. Sama aja kayak ahkam syariah itu ya ada, tapi madhab ya ada sendiri kan gitu. Mazhab Madhab yadhabu ilaihi imam minal a'immah mukhalifan bihi ghairuhu. Jadi qiraat di sini dalam arti istilah yang digunakan di ulumul Quran itu adalah madhab. Jadi madhab imam. Misalkan qiraatnya siapa? Qiraatnya Hafs an Asim. Qiraatnya siapa? Qiraat Kufah kan itu nanti. Qiraatnya siapa? Qiraatnya Ibnu Katsir, qiraat Asim, qiraat Nafi, qiraat Ibnu Amir, qiraat Hamzah, qiraat Kisai. Jadi itu madhab-madhabnya gitu. Nah, jadi Quran sama qiraat beda atau sama? Quran sama qiraat. Beda. Qurannya mutawatir, qiraat bisa aja enggak mutawatir. Berarti sebelum adanya qiraat lah, yang qiraat, yang sab'ah, yang 14, yang 10, berarti orang baca Quran enggak tanpa qiraat lah. Gimana cara bacanya? Nah, kita balik lagi ke pembahasan mansyaul qiraat ka ilmin, ya kan? Jadi kan kita udah tahu sendiri ceritanya. Waktu di zaman sahabat kan akro'ar Rasul. Jadi ketika Rasul dapat wahyu itu langsung membacakan wahyu itu di hadapan para sahabat dan langsung menjelaskan tafsirnya lah, seakan tafsirnya dari, makanya mufasir pertama Quran pasti Rasul kan. Nah, di sini qiraat itu kan metode cara baca. Dan kalau secara istilah di sini kan madhabnya kan. Nah, di sini udah pembahasan yang ini, mansyaul qiraat ka ilmin. Ya, jadi karena emang beberapa ulama itu membukukan gitu dan menyebutkan siapa-siapa aja imam qurra dan beda-beda kan. Ada yang pertama menyebutkan 15, tiap 5 kan ada 5 kota, tiap kotanya 3 qori gitu kan. Makanya di sini kan judulnya al-qiraat wal qurra gitu. Dan sebenarnya kalau ditanya ya, zaman kan itu mazhab imam baru ada ketika dibukukan oleh Ibnu Mujahid. Qiraat sab'ah itu baru ada waktu Ibnu Mujahid bilang qiraat itu ada 7 gitu kan. Makanya ada tasbih Ibnu Mujahid gitu. Nah, ketika zaman Rasul gimana? Metode bacanya gimana gitu. Ya udah mimashtahara minal ulama. Makanya di sini kan disebut nih dari sahabat siapa aja qori yang masyhur gitu kan. Dan di sini aja dari riwayat para sahabat udah beda. Contohnya Ubay bin Ka'ab ke rajul yang ditemui di masjid yang kita baca hadisnya ini. Waktu sholat beda cara baca. Sayyidina Umar juga. Nah, semuanya kan langsung. Jadi ini udah jadi ragam metode cara baca di zaman Rasul udah ada. Tapi nggak dibilang di buku gitu loh. Belum di buku ini madhab ini belum ada gitu. Waktu zaman itu aja Al-Quran belum ditulis, belum ada wasail kitabah gitu kan, belum ada adawat kitabah gitu kan. Jadi kalau pertanyaan tadi, waktu zaman Rasul apa nggak ada qiraat gitu? Ya ini ada ragamnya tapi belum disebut qiraat karena waktu udah jadi qiraat itu waktu maksudnya udah dibukukan, terus ini jadi madhab ini gitu. Dan beda-beda kan, Ibnu Salam 15, terus Abu Hatim As-Sijistani 20 apa 22 gitu kan kemarin yang kita baca nih. Nah, tapi ragamnya udah ada dari zaman Rasul masih hidup, ya kan? Dan ini emang nazala biha Jibril ala Nabi, emang seperti itu. Nabi juga talaki dari malaikat Jibril juga seperti itu cara bacanya. Dan aqarra qila ala qiraatih, dan beragam atau misalkan ada 2 cara baca yang langsung dihukumi Rasul ihtakama ila Nabi, dua-duanya emang seperti itu turun gitu kan. Jadi ragam qiraatnya udah ada dari zaman Nabi gitu. Tapi udah baru jadi madhab-madhab yang dibukukan ketika pembahasan ini masyaallah qiraat ka ilmin ini. Ini nyebutinnya ragam kan karena yang kita bilang apa kemarin yang kita baca, setiap imam qurra tuh ala min hinin ila hinin itu beda trennya siapa ya kan. Dan terbukti Hafs an Asim yang paling mudah. Itu ya qiraatul qurra ya. Oke. Coba kalian tiap hari muter live-nya Masjidil Haram. Oh, itu qiraatnya macam-macam. Atau nanti ketika udah nyampe di Azhar, tarawihnya di Azhar. Tarawihnya di Masjid Azhar. Udah nyampe di masjid, tarawihnya di Masjid Azhar. Itu kita akan dengar ragam qiraat. Oke, kita lanjut. Pendapat pertama, fix ya. Ada lagi yang ditanyakan? Kita baru ra'yun awal dari gimana sih pendapat ulama melihat qiraat sab'ah ini gitu. Ada lagi yang ditanyakan atau lanjut? Paham ya? Jadi pertanyaan tadi kan waktu zaman Rasul, berarti kan tadi kita lagi membahas, lagi diskusi apa perbedaannya qiraat sama Quran. Udah tahu bedanya Quran yang mana, qiraat yang mana. Nah, baru kita mikir karena qiraat itu madhab. Ketika zaman Rasul nggak ada dong gitu.
kalau kita lihat qiraat itu ragam metode cara baca. Nah, itu para sahabat emang udah beda cara bacanya gitu kan. Dan Rasul mengajarkan mereka seperti itu. Cuma waktu dia jadi ilmu qiraat, nah barulah itu ketika dibukukan oleh para ulama. Fahim tum? Fahimna ya. Nah, sudah. Ada yang tertarik belajar qiraat? Nanti kuliahnya di Tonto. Ilmu qiraat. S1 Insyaallah. itu. S1 sampai S2. Sodikul Azmi Ustaz. Insya Allah ya. Nanti bikin sekolah qiraat di Indonesia, bikin ma'had qiraat. Kan ma'had tahfidz kan di Indo udah banyak banget kan. Dikembangin lagi, berkembang lagi dari ma'had qiraat kan. Nah, oke. Sekarang yang kedua, wa yubalik ba'duhum fi tauhinil qiraat asaba. Nah, kalau yang tadi kan fil isyadah kan. Asyada yusyidu artinya menyanjung, mengagumi, saking mengagumi qiraat jadi mengkafirkan yang enggak meyakini tawaturnya. Nah, kayak yang dua kebalikannya. Dia sangat berlebih-lebihan dalam apa? Tauhin, makna wahana yuwahinu, al-ihanah, makna. Istiqor. Iya, jadi berkebangetan lah dalam itikal. Jadi kebalikannya pertama tadi. Gimana? Wa yaz'amu annahu la farqa bainahu wa baina sa'iril qiraat. Jadi anggapannya biasa aja, qiraat sabah itu biasa aja, sama aja qiraat yang lain. Kayak nggak ada mufaddalnya gitu loh, nggak favorit atau nggak tren atau nggak afdal daripada yang lain, ya sama aja. Kayak sa'iril qiraat, kayak qiraat yang lain. Wa yaqumu bi annal jami' riwayat ahad warad alaihi fasayatadihu fi nusus al-atiyah ba'd. Jadi akan dijelaskan lebih detailnya nanti katanya. Ini kata syekhnya buku ini ya. Berarti di sini mahalnya kita cuma cukup tahu ada yang sangat mentauhid atau sangat menihtikor atau menganggap qiraat sabah itu biasa aja. Jadi imam-imam Qur'an yang 7 pilihannya Ibnu Mujahid itu ya biasa aja kayak qiraat yang lain. Dan malah dihukumi apa? Semua riwayat itu ahad. Apa itu ahad? Ayo yang udah belajar mustalah hadis. Riwayat yang ahad itu didu dari riwayat yang Mutawatir. mutawatir. Iya, kalau mutawatir kan harus jam'un an jam'i. Kalau ahad yang gimana? Tiap tabakoh berapa orang? 2. Tidak terpenuhi syarat mutawatirnya. 2. Iya, jadi 1. iya, jadi misalkan karena kita batasi milih 7, terus tiap 7 milih 2 perawi. Dua perawi aja gitu kan. Jadi Hafiz punya 2 perawi, salah satunya Asim punya 2 perawi, salah satunya Hafiz, kita baca Hafiz dan Asim. Nah, akhirnya pendapat yang kedua ini bilang, berarti riwayatnya kan ahad, karena cuma di bawahnya cuma 2, gitu kan. Padahal 2 itu yang terpilih, padahal aslinya banyak juga muridnya kan. Masa nggak mungkin satu imam Qur'an muridnya cuma 2 gitu, tapi 2 itu yang terpilih daripada yang lain. Nanti ada di sini pembahasannya. Nah. Warad alaihi sadati khusus. Dan juga dibantah ini, dan pendapat ini membantah qiraat sabah. Kemudian yang pendapat ketiga, jadi pendapat kedua simpel ya, tauhid ini. Kalau yang tadi isyadah, ini kebalikannya tauhid. Yang ketiga, wa yadhabu Ibnul Hajib ila anna al-qiraat asabah mutawatirah ghairu annahu yastasni minha makana min qabilil ada kalimat wal imala wa tafifil hamzah. Nah, kemudian Ibnu Hajib berpendapat kalau qiraat sabah itu mutawatirah ghairu anna, berarti kecuali apa yang enggak mutawatir itu ya. Yang dikecualikan atau yang enggak termasuk mutawatir dari qiraat sabah adalah turukul adanya. Contohnya mat nih. Makanya mat itu kan ada yang panjangnya berapa ketuk gitu kan. Terus misalkan maliki misalnya gitu. Atau emang sama-sama mat tapi berapa panjangnya beda. Imalah, ada yang imalah, ada yang enggak. Kayak kita bacaan kita yang imalah cuma 1 majre. Ada bacaan yang lain kan tulisannya sama rosamnya. Cuma satu pakai imalah, satu enggak kan. Itu enggak mutawatir kata pendapat Ibnu Hajib. Terus tahfiful hamzah ya. Hamzahnya ditahfif ya. Jadi hamzah itu ada 5 kalau nggak salah, yang paling masyhur sih saya bacanya 5. Kalau tahqiq hamzahnya dibaca, kalau tahfif masuk ke huruf selanjutnya cara bacanya. Tahfif. Jadi ringan pembacaan hamzahnya itu kayak terlewati aja. Ya. Wa qala Ibnu Qasim in urida bitawatur maka min qabilil ada tawaturuha bi'tibari aslihi. Nah, kalau memang dikatakan, Ibnu Qasim nambahin pendapat Ibnu Hajib ya. Kan tadi Ibnu Hajib tuh bilang ya udah pokoknya intinya qiraat sabah itu mutawatir kecuali
turukul adanya, qiyamnya, imalahnya, tahfif hamzahnya gitu kan. Nah, kemudian Ibnu Qasim gini, sebenarnya itu mutawatir juga, tapi di bagian asalnya aja, tapi kalau udah furu enggak gitu. Ka'an yuradu tawattur mat min ghairi nadrin li miqdadihi. Misalkan sama-sama mat, ya udah itu mutawatir. Secara tawatur Rasul membacakan ke para sahabat itu bermat. Nah, tapi yang enggak mutawatir itu panjang matnya seberapa, mikdarnya itu loh. Kan 2 ketuk, 4 ketuk gitu ya. Karena ada riwayat yang matnya panjang banget. Ada yang pernah dengar? Nah, lupa tapi udah gak hafal ini. Mekah apa Madinah gitu lah pokoknya. Pokoknya bukan Kufah. Nah, wa tawaturul imalah kadzalika. Mekah sih ingat sana. Mekah yang panjang. Jadi semua matnya panjang pokoknya. Kalau kita kan mat yang panjang apa? Yang paling panjang yang wajib ya. Terus matnya yang fawatih suwar tapi yang nakuso asalukum gitu kan. Apalagi yang panjang-panjang gitu kan. Pokoknya yang kita baca ya udah itu yang mat yang panjang mikdarnya segitu gitu. Nah, qiraat lain bakal beda lagi mikdar panjangnya. Nah, terus wa tawatur imalah kadzalika. Nah, misalkan ya udah intinya kita imalah cuma majreha, yang lainnya hampir semua mat imalah atau ada beberapa titik yang imalah. Atau ada juga nih yang misalkan surat apa yang ada kata-kata hatahin. Nah, itu nanti ada yang haknya jadi ain, hatain gitu-gitu. Fal wajh khilaf maqala Ibnu Hajib lil ilm bitawatur dalika wa in urida tawatur al khususiyat al azaida al asal fal wajh maqala Ibnu Hajib. Nah, jadi di sini kan kalau yang Ibnu Qasim nyambung ke pendapatnya Ibnu Hajib karena lagi bahas yang tawatur enggak tawaturnya bagian turukul ada. Nah, kalau Ibnu Qasim ya udah pokoknya aslinya tetap mutawatir kok, sama-sama mat, cuma beda mikdarnya kan gitu. Ya, terus fal wajh khilafun maqala Ibnu Hajib lil ilm bitawatur dalika wa in urida tawatur khususiyat. Jadi kalau misalnya kita mau bilang khususiatnya yang mutawatirah ya. Zaidah alal asl, jadi furu'nya yang khusus mutawatir kok gitu. Ya. Wajah Ibnu Hajib. Jadi bagian wajah di sini beda ya. Wajah itu ya udah yang mikdar matnya tadi itu loh. Wayat Abu Syamah, ya itu udah pendapat ketiga. Jadi pendapat pertama itu isyadah, pendapat kedua itu tauhid, pendapat ketiga tadi ya udah mutawatir kecuali yang turukul ada. Nanti turukul ada tafsirnya lagi, apakah turukul ada yang asal atau yang khususiyat gitu ya. Fahimtum? Kita lanjut. Ada yang ditanyakan? Kita lanjut ke pendapat nomor 4. Lanjut. Yaitu pendapat dari Abu Syamah. Ila anil qiraat asbab mutawatirah fi mattafaqat turuq ala naqlihi. Nah, masih ingat kan riwayat min haitsu sanad kemarin? Kan qiraah, riwayah, torik ya, baru wajah. Nah, wajah itu ya udah yang kayak tadi mikdarul masjid gitu wajah yang maksudnya. Nah, di sini kalau Abu Syamah pendapatnya apa? Qiraat sabah itu mutawatirah. Jadi qiraat sabah itu sanadnya mutasil, mutawatirah. Pokoknya yang diriwayatkan jam'un an jam'in gitu. Fi mattafaqat turuq, tapi yang turuknya mutafaq ala naqlihi anil qura. Jadi yang satu jalur gitu. Amma mahtalaf atruq fi naqlihi anhu falaysa bitawabbi mutawatir. Kalau yang udah beda jalur enggak mutawatir gitu. Sawaun akan al-ihtilaf fi ada'il kalimah am fi lafdhiha. Ya, sama aja. Jadi pendapat yang keempat ini yaitu Abu Syamah, pokoknya yang beda torik enggak mutawatir, harus yang satu torik, harus satu jalur baru mutawatir. Dan walaupun nanti perbedaannya dari segi lafaz atau kalimah ya, ada ul kalimah atau pelafatannya gitu. Ya udah pokoknya intinya yang beda torik enggak mutawatir, harus yang satu torik, satu jalur. Contohnya gimana? Itu pendapat yang keempat. Contoh yang satu jalur gimana, Sudah? Contoh yang satu jalur itu nyambung murid ke muridnya. Bawahnya Hafiz, torik bawahnya Hafiz gitu. Jadi
Oh ya, Ana kemarin pernah bilang ke kalian, Ana mau nunjukin syajarah sanad kayak gitu ya. Karena foto habis ini biar lupa ya. Jadi syajarah sanad bawahnya hafaz, yang satu torik. Nah, kan nanti kan hafaz ke atas terus sampai sahabat sampai ke rasul kan gitu. Hafaz terus atasnya asin gitu. Jadi satu torik. Ini loh pembahasannya yang ini. Tunggu. Kiroat min haitsu sanad. Nah, ini. Jadi kan level awalnya atasnya tuh imam qura'nya tuh di kiroat kita sebutnya. Baru bawahnya riwayat ya. Jadi kiroatnya kan asim, terus kita riwayatnya hafaz gitu. Toriknya tuh bawahnya hafaz. Nanti kita baca nama-namanya itu di bab selanjutnya ya, yang qura' dari kiroat sabah. Maka lahilaf fihi liman ba'dar rawi anil imam fanazala. Jadi ke bawah terus torik itu ke bawah. Jadi kan bayangannya gini, satu guru itu pasti sebenarnya banyak murid kan. Jadi nggak mungkin muridnya cuma satu, makanya sebenarnya itu nggak ahad gitu loh. Walaupun tadi emang ada ulama yang bilang fil ihanah tadi yang tauhin itu bakal jadi ahad karena dipilih cuma dua perawi. Padahal sebenarnya muridnya banyak, tapi dipilih dari semua murid yang paling unggul. Sama aja waktu kita milih banyak qura' jadi 7, itu kan juga diseleksi dulu gitu. Itu ya torik bawahnya rawi ya pokoknya. Nah, kemudian yang kelima yaitu pendapatnya Ibnu As-Subki fi Jam'il Jawami. Al-Qiraat as-sab'a mutawatirah tawaturan taman. Dan di sini di Jam'il Jawami nama kitab Ibnu As-Subki menuliskan bahwa baik qiraat sab'ah itu mutawatir 100% miyah gitu. Aina keluhan Nabi sallallahu alaihi wasallam jam'un yamtani adah tawatuhum alal kadib. Nah, di sini banyak orang ngambil dari Rasul, terus banyak orang semuanya itu mutawatir, dan yang nggak mungkin ada kesepakatan saling berbohong jamaatan gitu loh intinya. Walaya durkonu asanidil qurra ahad, dan sanad-sanadnya juga bukan ahad ya. Ittahsisuha bi jamaah layam na majil qiraat bi ghairihim bal huwal waqi faqad talaqaha an ahli kulli balad bi qiraati imamihim al-jim al-ghafir al-mislihim wa halu majarun. Jadi ngambilnya dari tiap ahlu. Jadi setiap penduduk tiap daerah ya, tiap amsor tadi ngambil dari talaki dari ulama di daerahnya gitu kan. Bal huwal waqi ya. Wa halu majardan selanjutnya. Jadi murid ke guru, murid ke guru. Jadi sebelum jadi guru jadi murid dulu ngambil dari gurunya gitu. Udah pencet ya tadi. Nah, baru habis itu dan sampai Ibnu As-Subki ya. Wa inna ma usnidat ilal a'imma al-madkurin wa ruwatukum al-madkurin fi asanidihim. Nah, dan sanadnya di sini mutasil, sanadnya jelas, rawi ke imam qurra itu jelas. Litasaddihim lidati hurufiha wa hifdzi syuyukhihim al-kamal fiha. Ya. Jadi yang disebutkan satu imam qurra, dua muridnya atau dua rawi. Yang keenam, bola ditastarihu ilaihi nafas min hadhil ara'. Nah, di sini yang disebut dengan nahtatim birra'i al-mukhtar. Menurutnya Syekh Musa Syahin Lashin Dr. di Al-Azhar. Yang tastarihu ilaihi nafas, yang enak lah menurut ini, yang lebih tepat ketika didengar pendapatnya, yaitu maqalahu Abu Syamah min annahu wa in qulna inal qiraat as-sahihah ilaihi musibat wa anhum nukilat fala yalzam anna jami'a man qala anhum bi hadhihi sifah bal fihi dhaif li khuruji anil arkan as-salasa wal hadata kutubul musannifin muhtalifah fi dzalika falitimat fi dzalika ala thabit al-muttafaq alaihi. Nah, yaitu saya Musa Sailasi mengambil pendapatnya Abu Syamah ya, Abu Syamah yang nomor 4 ya. Nah, di sini Abu Syamah mengatakan pokoknya innal qiraat as-sahihah ilaihi musibat qiraat sabah itu yang kepada qiraat sahihah ini yang dinasabkan. Wa anhum nukirat, dan dari mereka lah jadi jalur nasabnya itu nyambungnya ke qiraat sahihah ini pasti. Jadi qiraat sabah ini gimana? Ya udah, qiraat sahihah itu dinasabkan ke qiraat yang sabah itu. Wa anhum nukilat, dan memang kita ngambil qiraat dari 7 itu.
fala yalzam anna jami'a mana qala bihadhihi sifat bal fihi dhaif yukhruji. Tapi enggak lazim kita sifati semuanya sahih. Ya kan? Kenapa? Karena ada yang dhaif juga. Kenapa? Karena enggak sesuai atau enggak memenuhi rukun-rukun 3 tadi. Rukun 3 yang wa kullu ma wafaqa wajha nahwi wa kana lirrasmi ihtimalan yahwi wasoha isnadan huwal qur'ani, ya 3 tadi ya. Fahadihi salah satu arkani. Walihada taro kutubul musannifin mukhtalifah fi dzalika. Nah, maka dari itu para ulama bakal dalam kitab-kitabnya kita baca pasti berbeda-beda pendapatnya ya. Kita lihat ada 5 pendapat yang keenam ini yang Ra'yu al-Muhtar, yaitu pendapatnya Abu Syamah. Ini qiraat sabah ya. Fahimtum? Belum lagi ke hukum yang qiraat asyraf. Recordnya dipotong aja ya biar gak panjang.